kita ketemu lagi hari apa ini? Harinya Tuhan. Jeke, kemana Ya, aja? Aduh, ini satu datang, satu nggak ada ini. Emang luar biasa ya, Woman bisa of ya. God. Kemana Hai, aja? teman. Iya, kemarin tuh biasa mudik-mudik Mudik kemana? ke Sumatera. Nah itu katanya cuma sehari 2 hari. Iya, Taunya sebulan ya. ya gitu deh. Apa Hah? namanya, banyak yang harus diurus. Kangen ya, kangen ya. Aduh, Nah, kayaknya sekarang gitu ya. mana nih? Mana nih Jeng R kemana Jeng R? Jeng R lagi ada yang harus diurus urgent. Dia Oh, salam banget katanya buat oh, semua penggemar Woman of God, sahabat buat The Jeng Warriors. E, sahabat The Warriors, ya enggak? Dia bilang dia minta maaf tidak bisa hadir, tapi hari ini kita tetap harus semangat untuk bincang-bincang yang menguatkan. Oke. Kayaknya Jeng E rada cabi nih, makan Us- terus ya. Udah, nggak usah dibahas soal fisik. Jangan saingin kita dong. Ini kayaknya ada persaingan terselubung nih. Kan pendukung itu Hah? anti Turni TV. Iya loh, memang ya luar biasa ya membagikan firman itu kalau dilakukan dengan hati ya. Walaupun lelah, walaupun dengan segala alat yang terbatas, tetap sukacita ya. Keren Ya, ya, itu setiap hari ya. sekarang kayaknya karena editnya terlampau, ya namanya juga dilakukan sambil apa ya, belajar, nggak ada tim, cuman berdua, ya kan? Tapi semangat doang gitu, semangat memberitakan firman. Keren banget. Ini harusnya kita dapat oleh-oleh nih, ya. Ah, Kalau oleh-olehnya kalau nggak apa tuh roti ketawa ya kalau dari ah. Boleh, roti boleh, datang ketawa. aja, datang Hah? aja. Datang aja. Jangan lupa lo jangan dihabisin lo ya. Oke, sip. Jangan kasih itu misua udah gendut. Gimana Bogor? Bogor udah oke? Ya, sekarang sih PSBB ya? kalau dibilang oke, ya karena orang-orangnya makin hari makin ya apa ya bahasa kita ya, makin nggak peduli gitu kan. Katanya ada isu bahwa COVID itu udah nggak ada, ya kan? Padahal itu hoax. Ya banyak lah. Tapi ya kita tetap aja harus bisa sesuai dengan inilah aturan yang ada ya pemerintah Iya, iya. gitu. Oke. Yang Jeng An, aku ya mau sharing nih. Jadi ya gimana gimana. kemarin itu tuh waktu pulang kampung ya kan, Hmm. ya banyak lah ya, banyak pelajaran, banyak apa pengalaman, banyak yang terjadi juga. Nah, ada satu ayat firman Tuhan gitu di Amsal 6 ayat Hmm. 16 sampai 19. Ya nanti mungkin Jeng'an bisa bantu juga gitu ya. Kita mau Hmm. bahas sama dan aku pikir ini penting banget apalagi kita cewek-cewek kan apa stok perkataannya tuh banyak tuh. Stok bicaranya tuh banyak banget gitu ya. Nah, di sini kan dibilang nih Jeng'an, Hmm. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Nah, ada mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, kita mau sharing nih bareng-bareng nih Jeng An, ya. Hmm. Ada 7 nih katanya nih. Nah, yang Hmm. pertama nih kita bahas pertama nih. Kalau menurut Jeng An sendiri mata sombong itu kayak apa sih? Apa cuma lirikannya? Pernah sombong nggak Jeng Kadang-kadang An? kadang-kadang gitu ya. Kayaknya dibilang sombong nggak mau ya kan, Oh, dibilang
nggak sombong, kenyataannya dia sombong banget. Apalagi cewek-cewek kelihatan ya. Apalagi iya itu dia ya kan. Kalau buat aku mata sombong itu kadang-kadang tanpa kita sadari loh ya. Ya mungkin lebih dominan di wanita kali ya. Kalau kita ngelihat orang yang maaf kata ekonominya masih di bawah gitu ya, kita kadang merendahkan gitu. Kita merendahkan. Mungkin tidak dengan kata-kata yang terang-terangan, tapi dengan body language kita gitu ya. Kita merendahkannya dengan ya kita tahu sama tahu lah kalau wanita ya kadang-kadang seperti itu. Terus kadang-kadang ya seolah-olah eh, kita memuji gitu ya, seolah-olah kita kayaknya kasih satu pujian sama dia, tapi sebenarnya kita sedang meninggikan diri kita sendiri gitu. Ya, yang kayak gitu kan dalam kehidupan sehari-hari kita nih kayaknya sering banget gitu. Tapi nggak mau dibilang kita bermata sombong tuh. Kayaknya menurut gue sih kayak begitulah gitulah. Ya, kalau kita nggak peka ya kita jadi kebiasaan gitu. Nah, menurut Ya. gimana? Kadang-kadang kan kalau cewek-cewek kan, itu sombong ya. Ah, Padahal cuma secara kasat mata aja, coba sekilas aja mungkin ngelihat gitu kan. Padahal dia kan ah, belum kenal ya, tapi dengan mudahnya tuh para wanita tuh langsung nge-label, bener gak? betul. Ih, sombong banget ya dia ya, ya ampun, sombong banget ya. Ah, Tapi sebenarnya karena dia belum kenal, bener nggak, Jeng An? Coba kalau udah benar-benar. kenal, coba udah kenal. Misalnya lah ya, kita kan mungkin di komunitas gereja, di komunitas kita tinggal gitu kan. Sebelum kita Hmm. kenal orang itu, gampang banget kita bilang, kayaknya sombong tuh orang gitu. Tapi kalau udah Hmm. deket, ternyata orangnya memang tampangnya begitu. Jadi mungkin Jeng An ada orang yang tampangnya sombong. Kayaknya bukan kalau yang berdasarkan apa namanya bentuk muka oval gitu enggak ya? Kalau yang oval sombong gitu enggak ya? Tapi Kayaknya ada pakai. loh, ada loh satu satu peristiwa begini. Hmm, Kadang-kadang kan kita suka nggak lihat, ada orang yang nggak bisa lihat jauh gitu ya. hmm, Ada orang yang nggak bisa lihat deket gitu. Nah kadang-kadang ini terjadi sama kita juga loh. Gue ini tipikal orang yang apa ya, nggak bisa lihat jauh. Jadi kalau orang jalan gitu ya, gue kadang-kadang nggak tahu itu siapa. Nah pada saat gue nggak negur, itu disangkanya gue sombong. hmm. Padahal gue benar-benar nggak lihat. Iya, mata benar benar benar. mata kita nih, Nah, iya iya kayak benar. gitu-gitu gimana tuh? Ya itu Udah dua. langsung penghakiman tingkat dewa ya kan? Benar, iya. Nah, gimana tuh? Padahal karena minus ya. Iya, kadang-kadang kita nggak tahu loh. Kalau begitu dekat, iya gitu. Jadi ada orang ngomong gini, lu belagu banget sih, Ti, gitu. Kayaknya gue udah senyum, udah ketawa, tapi lu Hmm, koknya hmm. kagak ketawa-ketawa. Lah kagak kelihatan gue. Tapi dia nggak percaya loh. Dia nggak Iya, percaya benar loh. benar. Gimana tuh? Heeh. Sering nggak terjadi kayak begitu? Iya, pernah juga, pernah. Hmm. Apa Nah, itu mungkin termasuk juga mata mata sombong. yang mata yang sombong. Padahal kayaknya yang Tuhan bilang bukan kayak itu deh. Nah, itu dia. Aku Itu sih dia. jadi teringat itu loh, Jeng An, Hmm. yang di firman Tuhan di Ya. Lukas 18 ayat Hmm. 11 sampai 12 gitu ya. Waktu Hmm. perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, kayaknya sih begitu, Jeng An. Dibilangkan di sini nih, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan bukan seperti orang pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Jadi dia yang menjas orang gitu loh. Tapi kan kalau di Hmm. sini kita baca ya, ternyata yang dikenan Tuhan kan pemungut cukai itu. Jadi menurut aku sih kayaknya mata sombong itu jadi kayak merendahkan orang lain. Jadi ya seperti tadi Jeng An bilang itu, memuji diri sendiri. Padahal kan penilaian itu dari orang lain ya. Ya kan Jeng An? Hmm. Gitu. Benar, benar. Ya. Benar, benar. Itu salah satu perkara yang
yang kita harus waspadain ya. Betul. Satu perkara yang Tuhan nggak suka juga gitu ya, tapi sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tanpa sadar. Tanpa sadar, betul, tanpa sadar gitu ya. Tadi yang kedua apa, Jeng? Lidah dusta. Nah, ini dia. Kita waktu kemarin udah pernah ngobrol ya tentang lidah-lidah yang tidak bisa dikekang gitu ya. Kalau lidah dusta, kadang-kadang dengan lidah yang sama kita mengatakan kebenaran. Kemudian di waktu yang sama dengan alat yang sama kita juga memberitakan kepalsuan gitu ya. Pernah nggak punya kejadian kayak begitu? Jadi Kan malu kita. ada istilahnya ya, jangan ular kepala dua. Iya Atau loh. Kenapa ya? Serigala berbulu domba. Kenapa dibilang ular kepala dua ya? Nah, ular aja udah licik. Nah, kepalanya dua makin licik. Mungkin karena badannya satu. Nah, dua ini nih. Otaknya ada dua. Iya juga ya. Badannya satu, kepala dua ya. Nah. Iya juga ya. Iya benar juga sih. Gimana tuh jadinya tuh? Kalau lidah dusta tuh? Kalau menurut ini tanpa disadari juga dengan ya kan nggak usah muna lah ya. Setiap hari mungkin kita diperhadapkan dengan hal ini juga. Mungkin misalnya nih, ya kayak kemarin Jengan, aku pulang kampung kan, ya banyaklah teman-teman SMA gitu, ada teman SMP juga, reunian dong, ketemuan dong, gitu kan. Nah, ya karena memang pulangnya nggak lama, ya gitu ya, cari-cari alasan lah gitu ya, kayak gini. Nah sebenarnya kan itu bisa jadi kategori lidah dusta juga, tapi ya pada nggak denger nggak nih? Ntar pada ngelihat. Nggak apa-apa, memang nyatanya begitu. Iya, jadi memang ya memang bilang sih, aku jujur aja bilang aku pulang nggak lama, jadi memang rencananya cuma mau besuk orang tua. Karena kan cuma 2 minggu juga dengan lumayan ya. Jadi kalau untuk ketemu satu, nanti ketemu satu yang ini nggak ditemuin, jadi panjang juga kan. Karena kan ya jangan tahu lah ya, dari satu kebohongan akan melahirkan kebohongan lain. Jadi ya udah brojolnya banyak ya. Brojolnya banyak. Jadi sekalian aja dibilang, iya aku pulang cuma mau besuk orang tua, jadi memang nggak bisa reunian. Sebenarnya bisa nggak? Bisa, ya kan? Tapi kan ya butuh prioritas juga, kan? Betul gitu. Nah kalau Jengan pengalamannya gimana nih soal lidah dusta? Kadang-kadang begitu. Salah satu contoh begini, kita diundang ya acara ulang tahun gitu ya. Acara ulang tahun, kebetulan ulang tahun keluarga gitu. Kita kayaknya kok punya dua pilihan gitu, antara datang, antara kerja, ya kan? Tapi dibilangin apa adanya, dibilang masa sih nggak punya waktu gitu kan untuk keluarga. Ya akhirnya kita bilang ya kita harus standby di sini, kita juga harus ngurusin anak dan sebagainya. Ya jadi kayak ada diplesetin begitu. Nah kadang-kadang yang kayak gini kan mencari-cari alasan. Dosa putih. Aduh, bingung juga. Masih ada tuh ya dosa putih, dosa hitam. Tetap aja. Tapi kalau dibilang dari firman Tuhan ya yang di Yohanes 8 ayat 44 kan dibilang ya Bapa dari segala dusta ya. Kita harus akuin itu ya. Kadang-kadang kalau kita tidak latih juga kita jadi orang-orang yang kebiasaan gitu ya. Mau nggak mau memang sudah begitu gitu ya, bahwa ya kita harus benar walaupun agak tidak terbiasa gitu untuk ngomong yang sebenarnya, mau nggak mau lah. Jadi gimana nih Jengan, kayak cari-cari alasan itu termasuk cari-cari alasan
Untuk dibenarkan. Eh, Sering kan lu kita begitu, ya enggak? Supaya orang ngangguk, oh iya iya iya, padahal kan bohong banget tuh, Tapi ya kan? sebenarnya kan waktu kita ngelakuin itu sebenarnya ada ya kesadaran. Karena kan kita punya Roh Kudus ya, dengan yang maksudnya ada Betul, kesadaran betul. kalau itu sebenarnya nggak benar gitu. Tapi ya tetap Hmm. aja kan kita lakukan. Udahannya minta ampun ya, padahal udah tahu. Itu yang kayak gitu-gitu konsepnya tuh, aduh kacau deh. Nah Kayaknya kita itu. harus benar-benar ketat ya. Nah gimana nih dengan poin Eh, 1, poin 2, kita nih masih gagal nih ya jatuh bangun ya. masih dilanggar terus. Padahal itu katanya perkara yang dibenci Tuhan ya. Aduh Tuhan. hancur. Luar biasa kita ini ya. Iya, Ini jadi berdua loh ya. baru dua. Berdua. Udah dilakuin semua gitu. Nah iya makanya waktu aku di kampung ya baca ayat ini Hmm. tuh Eh. geleng-geleng juga, dan itu realita banget gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa pungkirin itu, sadar nggak sadar pasti sering kali kita lakukan gitu. Dan kayaknya ada Hmm. excuse, ya udahlah ya, demi kebaikan, ya udahlah ya, demi ini gitu. Sebenarnya yang membenarkan diri sendiri loh. Kadang-kadang kita ngomong ada suara di sini di hati kita yang lu bohong lu bohong gitu ya. Tapi untuk membenarkan akhirnya kita juga jadi serba salah gitu ya. Ya udahlah, nggak ada yang tahu ini. Parah, 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 Iya, parah, parah. jadi panjang tuh dengan mikirnya, ya kan? Ah, Kan Tuhan kan kasih mata 2, ya kan? Telinga 2, lubang hidung 2. Nah ini lidah kan cuma 1, ya kan? Tangan 2, kaki 2. Nah lidah cuma 1 gitu, tak bertulang pula. kalau Namboru Nah baru kan tulang enggak tadi katanya. Jadi kalau Namboru ada dong. kan tulang. Nah tulang, Namboru ada juga. Ya memang memang nggak pernah salah ya. Artinya kita harus mengekang lidah itu benar, ya kan? Bapak cepat mendengar, lambat untuk berbicara gitu ya. Ya hari ini luar biasa kita diingetin lagi ya. Ya betul. Terus Ini baru terus baru di 2 loh, baru 2 dua. loh. Kita masuk yang Yang ketiga. ketiga tadi apa tadi yang ketiga tuh? Yang ketiga itu tangan yang Tangan. menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Waduh, 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 Nah, waduh, waduh, kayaknya ini waduh. kita lulus nih. Waduh, waduh, waduh. Nggak. Ini kayaknya binatang aja kita serem ya. Iya. Iya nggak? Iya nggak sih? Pernah nggak? Kayaknya di Medan ngeliat dong ya, motong kerbo, Iya, horbo, horbo, Allah. horbo, apa? Horbo pendek. Iya. Itu aja, ini jujur loh. Itu aja gue suka ngeri loh ngeliat darah kan mereka motongnya dari leher ya, dari leher itu. Itu aja gue ngeri, jujur gue ngeri gitu. Ternyata binatang juga punya apa ya, kayak apa sih, apa namanya, nafas yang udah di sini gitu, nafas yang udah di apa di leher pada saat dipotong gitu ya, itu aja udah serem ya. Ini darah yang tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, ini mah nggak usah diomongin deh, udah jelas-jelas banget ya. Nah ini kalau secara kehidupan sehari-hari kira-kira arahnya kemana nih Jeng E? Ya, mungkin itu ya memang real menumpahkan darah. Cuman kan dengan inget nggak? Ya tau lah ya apa istilah fitnah lebih kejam daripada membunuh. Ya, kan dia nggak menumpahkan darah, tapi perkataan. Nah, lidah lagi nih. Makanya ada istilah itu kan, fitnah lebih kejam dari membunuh. Nah, kayaknya sih kita nomor 3 lulus nih dengan Tidak melakukan. tidak melakukan. Kalau pernah melakukan bagaimana? Ayo coba, aku sih nggak pernah Ayo. ngelakuin. Kan? Kan ada loh orang yang punya masa lalu gitu loh. Mungkin ya maaf membunuh tanpa disengaja barangkali. Dia punya masa lalu seperti itu gitu ya. Padahal ini adalah salah satu perkara yang dibenci sama Tuhan. Nah itu bagaimana? Dia membunuh karena memang dia kepepet, karena dia Nah, kayak yang terjadi sekarang inilah ya, kan? gimana Situasi tuh? pandemi ini. Membela diri?
Daripada dia yang dibunuh, dia membunuh. Nah, pengadilan dunia kan tahu sendiri, ya kan? Nah, itu gimana? Ya, kalau kita ke perjanjian lama, nyawa ganti nyawa. Kalau Nah, kalau sekarang, perjanjian baru, terus hmm, bilang gimana tuh kalau kepepet atau pembelaan diri, ya susah juga sih dengan kalau kita nggak pernah ngalamin ya. Tapi kalau lihat di situasi pandemi ini ya banyak orang yang melakukan itu mungkin ya karena untuk memperjuangkan keluarganya mungkin, ya kan? Tapi ya tetap itu kekejian di mata Tuhan. Tapi kan balik lagi nih Jeng An, misalnya ada orang yang melakukan itu, terus punya masa lalu gitu kan, tadi Jeng An bilang ya, lalu dia bertobat, ya kan, bertobat dengan sungguh sama Tuhan kayak gitu, ya aku pikir sih ya Tuhan pasti ampuni. Tapi ya kalau yang namanya menghilangkan nyawa orang, terus bertobat, ya aku sih belum pernah punya pengalaman dan belum pernah punya dengar kesaksian orang yang kayak begitu. Jadi aku dulu mantan pembunuh atau apa gitu, lalu aku bertobat, ya belum pernah dengar secara langsung sih jangan. ya kalau menurutku sih, apa ya, yang namanya kebenaran firman, kayaknya kita harus letakkan di satu tempat yang tidak bisa apa namanya, diganggu gugat gitu. Tidak ada excuse. Yang namanya kekejian tidak akan berubah menjadi tidak keji pada saat sudah terjadi. Kalau menurutku begitu. Jadi kalau kita mau bilang bahwa bagaimana kalau dia kepepet, dia melakukan sesuatu. Sekali lagi penghakiman itu kan milik Tuhan. Ya. Pada saat dia minta ampun, itu pun otoritas Tuhan. Jadi kalau menurut aku, salah satu perkara yang dibenci Tuhan adalah tadi, menumpahkan darah orang tidak bersalah. Yang tahu adalah diri dia sendiri dan Tuhan. Jadi kalau dia mau minta ampun, ya itu otoritas Tuhan. Tetapi kan jelas firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Jadi mautnya itu kan bukan cuman dia mati kan. Ada harga yang mesti dia bayar pada saat dia masih hidup misalnya. Itu pun otoritas Tuhan. Tapi yang mungkin yang kita mau bahas adalah yang namanya firman Tuhan bahwa ini adalah kekejian ya kita harus berani ungkapkan gitu. Tetap kita nggak boleh lakukan. Mau dibilang tapi kan selalu ada kan. Jadi panjang gitu loh. Nah ya tapi itu tidak berlaku dalam firman Tuhan. Kalau menurutku sih begitu. Tetap aja yang namanya kekejian di mata Tuhan ya kita harus omongin. Oh, itu yang sebenarnya yang Tuhan mau tunjukin sama kita gitu. Ya kan? Ya. Kalau yang ketiga lulus. Sementara lulus ya, lulus. Kalau yang selanjutnya yang keempat. Hati yang membuat yang jahat. Nah, ini dia nih. Yang namanya hati siapa yang tahu? Hati yang membuat rencana. Nah, gimana tuh? Rambut sama hitam, hati siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Orang boleh. Hah? Nggak hitam dong. Ngomong-ngomong kayaknya rada lain kepalanya tuh. Iya, udah panjang, rambutnya udah gondrong. Oh, udah gondrong. Kirain mau dipanjangin. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Nah ini kalau menurut aku ya, kalau kita ngomong hati kan sesuatu yang nggak kelihatan. Sesuatu yang kita umpetin dalam-dalam, tekan sedalam-dalamnya. Tapi ada satu hal yang mungkin yang kita nggak bisa bohongin, ya, kelakuan. Jadi kalau menurut aku begini, apa ya, tata ibadah gereja boleh beda, benar nggak? Terus cara penyembahan boleh beda. Apalagi liturgi gereja boleh beda. Ya. Tapi satu yang nggak boleh beda. Kelakuan anak Tuhan harus sama. Nah, betul. Itu tercermin dari hati. Benar nggak? Ya nggak? Kita debat-debat ya nggak? Wah, kalau lagi di gereja hatinya luar biasa menyembah Tuhan. Dia kan WL tuh.
Joel kan. Nah, kalau udah Dia pembawa firman kan ya. Pembawa firman kan ya. kalau iya kan, khotbah yang bagus, keren gitu ya. Siapa tahu hatinya, ya nggak? Jadi kadang-kadang kita menyembah Tuhan kalau di gereja itu luar biasa, bisa bahasa roh, ya, bisa membawa audiens untuk menyembah Tuhan. Tapi hati orang siapa yang tahu? Ya. Tapi satu hal yang nggak bisa dibohongin dari hati adalah kelakuannya. Nah, kalau hatinya bersih, benar nggak? Hatinya benar, takut akan Tuhan, pasti tingkah lakunya juga benar. Jadi kita bisa lihat dari buahnya ya. Dari buahnya, betul. Firman Tuhan nggak pernah salah. Jadi kalau hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, dibilang apa itu? Hati adalah tempat bertumbuhnya nurani yang berasal dari benih yang baik, yang tercermin dari tindakan. Kasih, kesabaran, kepedulian, buah-buah roh. Bener gak? Nah, itu gimana, Jeng? Gimana? Menjaga hatinya bagaimana? Aduh, jaga hati di kampung. Kalau orang dari Jakarta tuh ke kampung atau ke pulang kampung tuh kan pasti kan kesannya mewah. Orang kaya aja. Semua bagi-bagi. Nah, itu hatinya bagaimana? Ikhlas nggak? Terus kemarin itu si Sabar ketinggalan. Apanya? Si Sabar. Oh, si Sabar ketinggalan. Ya ampun, di mana? Di mimbar. Di airport. Kirain di mimbar gereja. Di bawah ya, tuh. Mungkin gini ya, jangan karena kan kalau orang ya dunia bilang kan ada istilah ya tuh firman Tuhan juga bilang kan apa yang kita tabur kita tuai gitu kan. Kadang-kala tuh kita nggak tanpa kita sadari suka bilang gini, lihat aja ntar. Kalau menurut Jengan itu termasuk yang merencanakan yang jahat nggak? Kalau mau jujur pada saat ngomong kayak gitu kan sebenarnya kita pengen itu terjadi sama dia. Nah betul, makanya itu. Iya kan? Nah itu kan. Berarti nomor 4 gagal lagi. Aduh kacau nih Jengan. Ini bagaimana sih? Jadi jangan pulang kampung aja apa ya? Karena gagal semua. Tapi memang dari ayat ini tuh aku jadi kayak banyak dikoreksi tuh Jengan. Maksudnya betul, setuju. Iya ya. Jadi kadang kalau udah lagi kesel nih terus nggak sabar nggak ada gitu kan, lihat aja ntar. Tapi kalau terjadi nyesel loh. Nah iya. Emang belakangan terus ya si nyesel itu ya, Tapi luar biasa ya. Gagal ya kita hati. Ya? Hah? Gagal. Keempat juga gagal. Aduh, gagal ya. Hati yang merencanakan kejahatannya paling luar biasa lagi kalau berhubungan dengan keluarga soalnya. Ya kan? Semakin dekat sama keluarga, kita semakin nyimpen gitu dalam hati gitu kan. Nggak berani gitu ngomong ya? jujur. Gitu ya? Nah, gitu ya? Iya. Nah, kalau orang Batak gimana ngomongnya tuh kalau orang Batak? Gimana itu ya katanya? Kenapa dia bisa begitu ya katanya? Banyak komanya. Iya kok bisa? Panjang itu, bisa sampai nggak tidur tuh. Ngomonginnya nggak tidur pasti. Jadi hati yang membuat rencana yang jahat adalah gagal. Tetot. Padahal kita pelayanan ya. Bener nggak? Ntar dulu main lanjut aja. Padahal kita pelayanan ya. Tapi gagalnya banyak ya. Aduh, Tuhan sabar banget ya sama kita ya. Luar biasa. Aduh, ampuni kami Tuhan. Kelima katanya apa itu? Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah, gimana tuh? Nah, itu gimana tuh? Aduh. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Jadi kaki kita ada 2, mau ke dalam lari ikut yang benar
Apa ikut yang salah? Kalau yang salah suami kita ikutin apa enggak? Suami kita ke lobang, kita ikut ke lobang nggak? Kalau kita tegur, ntar dia ngambek lagi. Iya. Jadi gimana nih? Kaki yang segala menuju kejahatan. Itu dia. Aduh, Aduh. bagaimana nih Ini kaki keterangannya? segera lari menuju kejahatan. Hmm. Saya juga bingung nih. Maksudnya kaki segera lari menuju kejahatan. Lari kepada kejahatan dong ya jenengannya. Kan katanya ada di Lukas tuh, Lukas 1 ayat 79. Coba kita baca dulu deh. Kita baca dulu dah. Kita baca dulu supaya kita nggak ngawur. Mudah-mudahan menjadi lebih baik. Lukas 1. Coba kita baca. Lukas 1 ayat 79. Siapa mau baca? Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut yang mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai. Oh, maksudnya yang kita punya dua kaki. Satu ngelangkah kepada kebenaran, ya kan? Terus yang satu lagi kejahatan. Coba lihat di Amsal coba. Amsal. Ini jangan-jangan maju mundur cantik nih. Bukan maju mundur nyungsep ya. Iya. Amsal 1 coba, Bro. Coba sis. Amsal 1 ayat 16 ya? 16 coba. Amsal 1 ayat 16. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Oh iya, jadi mungkin ini yang tadi itu Jeng, yang poin ketiga, yang kita lulus. Yang kita lulus. Kadang-kadang kita begitu, kita ada di persimpangan jalan. Kita nggak berani, kita nggak berani bersikap karena satu dan lain hal. Kadang-kadang kita pengen cari aman, taunya ternyata kakinya itu menyatakan kita kepada kejahatan yang tidak menuju pada damai sejahtera. Tapi sering benar nggak loh? Sering kadang-kadang kalau sudah berhubungan dengan orang tua udah nangis, ya kan? Ayo kita mau pilih jalan mana, ya kan? Kadang-kadang kita bingung. Kalau kita ngomong begini, kita nggak ikutin, dia sakit hati. Kita ikutin bertentangan dengan hati nurani. Kadang-kadang kita begitu enggak? Jadi kita ini gagal lagi nih. Gagal lagi. Aduh, ini kita sebenarnya pelin-pelan ya kayaknya. Tapi ya itu ya baru berapa? Kelima? Baru satu yang lulus nih. Ya itulah yang kan katanya gini, woman of God. Woman of God itu perempuan atau wanita yang mau dikoreksi. Wanitanya Tuhan. Wanitanya Tuhan. Pelayanan, tapi banyak yang mesti dikoreksi, ya harus terima lah. Kita belum lulus. Oke lah. Kembali lagi lanjut. Yang ke-6. Yang ke-6, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Nah ini waktu itu kayaknya kita udah bahas nih, Jeng. Udah kita pernah bahas, betul. Ya, kita udah pernah bahas. Gosip. Digosok makin sip. Digosok makin rapi. Salah ya? Salah. Itu pakaian. Saksi dusta. Nggak lulus juga kita ya. Kayaknya. Ini bagaimana sih? Aduh. Kayaknya kita nanti diketawain sama si Jeng R loh. Jeng R pasti ketawain kita loh nanti. Kita kayaknya nggak lulus. Apa karena dia lebih tua ya? Dia mungkin lulusnya banyak kayaknya. Aduh. Ya, dengan harapannya sih nanti para wanita-wanita yang nonton YouTube ini ya sambil checklist juga yang mana yang udah lulus, yang mana ya karena kan ya selama kita hidup kan kita harus koreksi diri terus ya. Benar. Menjadi lebih baik itu kan
proses, ya kan. Yang penting kan kerinduan untuk taat, gitu ya. Tapi ada satu hal nih yang aku lihat ini sangat enak untuk dibaca. Mazmur 133 ayat 1. Ya. Apa? Adalah sebuah keindahan jika semua saudara dapat diam bersama dengan rukun. Mantap. Jadi gimana tuh? Jangan bersaksi dusta. Katanya kalau bersaksi dusta biang kerok, bikin pertengkaran, biang gosip, ya kan? Itu istilahnya bigos. Apa tuh? Biang gosip. Nggak geol kita ya. Bigos. Ternyata bigos itu ujungnya pertengkaran. Betul. Ya betul. Kita juga gagal. Yang keenam itu mudah-mudahan lulus. Bukan, apa yang keenam saksi dusta. Oh, saksi dusta. Kita kan nggak lulus tadi katanya. Iya, nggak lulus. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir. Coba yang ketujuh. Menimbulkan pertengkaran saudara. Astaga. Nah, Jeng-an berapa bersaudara? 7. Aku 5. Aku paling kecil. Paling kecil. Hari ini kakakku berulang tahun yang pertama. Namanya Oniwati Nurhaida Saragiturne. Itu ulang tahun keberapa? Iya. Dia ulang tahun, kakakku nomor 1 maksudnya. Jadi saya paling buntut, dia nomor 1. Tahu umurnya berapa? 60 tahun. Masa beda 10 tahun sama mamaku? Iya, karena kan si papa aja umurnya tua banget untuk meninggal. 90-an. Jadi kakakku nomor 1 itu usianya hari ini pas Sumpah Pemuda. Jangan lupa hari ini hari Sumpah Pemuda. Kemarin kali, 28 Oktober. Oh salah ya? Oh iya. Aduh. Gimana sih? 28 ya benar. Pokoknya 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. Salam pemuda Indonesia, jangan demo-demo karena akan membuat makin sengsara. Pertengkaran saudara, kalau kita ingat ya umur kita tuh paling lama Tuhan bilang kalau 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, kayak kakakku usia 60 tahun. Ya, kalau bisa plus minus keluarga, jangan berantem, ya enggak. Karena cuma sampai 70 tahun. Tapi biasanya biang keroknya ini anak bungsu apa anak tunggal? Anak sulung ya? Anak bungsu ngakuin gue. Anak bungsu. Jadi suka bikin pertengkaran saudara nih ya? Ya, betul. Anak bungsu suka... Jadi gagal semua. Aduh. Bagaimana ini kita? Gimana dengan ini 7 nih Jeng-an kita bahas ya. Kita cuma lulus 1 loh. 1. Aduh. Ya, kalau aku pokoknya intinya begini. Hari ini aku diberkati banget. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat Woman of God, The Warriors juga diberkati. Ternyata kalau kita mau jujur, betapa Tuhan itu sabar sama kita. Betapa Tuhan itu sangat terbuka ngasih tahu isi hatinya gitu loh. Karena kan dia kudus. Tuhan kudus, maka kita juga harus kudus. Jadi dia terbuka kasih tahu ini loh yang saya benci. Ya. Dan kita harus mau mengakui, kita begini nih, ya kita pelayanan ya. Kalau nggak salah, Esther ini juga MPH, Master Teologi, ya nggak? Tahu firman Tuhan, belajar firman Tuhan, seorang penyembah pula, ya kan? Tapi ternyata kita gagal juga, gitu ya. Jadi Woman of God ini bukan orang-orang suci, bukan orang-orang benar, ya, tapi orang-orang yang yang mau dibentuk, ya kan? Yang mau yang dibenarkan, yang pengen benar di hadapan Tuhan. Nah, hari ini Tuhan ya dalam tanda kutip ya telanjangin kita, ya walaupun kita sudah belajar firman Tuhan, apalagi buat kita yang memang mungkin
belum dalam kenal ya. Udah kenal aja masih banyak banget ya. 7 1 itu pun kalau dibedah-bedah satunya juga belum tentu gagal. Kita kan nggak tahu Ah, masa lalu orang. Karena malu aja dibilang gagal semua ya kan. Jadi kalau di 7 kelas nih ya. kita juara 1 dari belakang. Ini kalau ini kan guru kan. Ini kan Jeng R guru nih. Kira-kira nilai kita berapa jadinya? Ah, Tiga nilai setengah kita tapi pakai berapa? kogok, pakai Jelly Potter. Nggak lulus ya. Kalau Iya. Tuhan bilang, "Anti Esther, maafkan tidak lulus." Waduh, Itu luar baru di biasa. Amsal loh. Jeng. Baru dia Kita sampai Wahyu loh. jadi ternyata baik banget Tuhan ya. Aduh Yo, luar biasa. Sabar dan baik. Luar biasa. Oke, keren banget ya cepet hari banget ini ya. cepet banget waktunya ya nggak? Walaupun baru ketemu lagi ya kan. Ternyata si Jeng R juga apa malah nggak bisa ya kan. Tapi thank you banget hari ini secara jujur aku diberkati banget ya. Walaupun udah lama ke Medan, pulang-pulang bawa berkat. Luar biasa. Keren Ya banget. mungkin Jeng kita berharap nih para sahabat-sahabat The Warrior sama yang nonton YouTube ini mungkin Ya, bisa ketik di kolom komentar komen gitu ya. ya. Setuju, setuju. Mana yang gagal, mana yang lulus gitu ya. Setuju, setuju. Jangan-jangan mereka lulus semua ya nggak? Kita yang Betul. gagal. Kan kita pengen tahu juga ya. Benar. Sama Ya. satu lagi, Jeng. Kita pengen banget ada interaktif antara teman-teman yang sudah sering lihat apa namanya kita punya video ya. Tujuannya kan ingin sama-sama bertumbuh. Kalau mau kita saling bertumbuh, misalnya ada masukan, ada tema yang mau diangkat gitu ya. Atau mungkin kita bisa undang salah satu dari apa viewer kita untuk nongol sama kita bareng-bareng kita diskusi. Setuju ya? Jadi mereka bisa interaksi dengan kita. Siapa Sip. tahu kita bisa saling dikuatkan. Oke, Betul. Jeng. Jeng, Ya. sorry banget nih. Ya. Cepet waktunya, tapi kita harus tetap Oke. udahan. Bye. Thank you ya. Ya, dah Tuhan sampai minggu depan ya. berkati.